Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Penyetaraan persamaan reaksi. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyetarakan suatu persamaan reaksi. Untuk itu, kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan reaksi kimia. Kalian tahu? Ya, reaksi kimia merupakan peristiwa perubahan kimia dari zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi. Zat-zat hasil reaksi merupakan zat baru yang sifatnya berbeda dengan pereaksi. Reaksi kimia mempunyai 4 ciri. Apabila sudah terjadi salah satu dari ciri reaksi kimia, dapat kita katakan perubahan tersebut sudah merupakan reaksi kimia. Pertama adalah perubahan warna. Sebagai contoh, larutan kalium permanganat KMnO4 akan berubah jika direaksikan dengan asam oksalat. KMnO4 awalnya berwarna ungu, tetapi setelah bereaksi dengan asam oksalat dalam suasana asam, maka warna ungu dari KMnO4 akan berubah, menghilang. Jadi dari warna ungu menjadi tidak berwarna. Kedua, terjadinya endapan. Sebagai contoh, larutan barium klorida BaCl2 direaksikan dengan larutan natrium sulfat Na2SO4 akan menghasilkan suatu endapan putih dari barium sulfat. Ciri ketiga, terbentuknya gas. Sebagai contoh, kristal barium hidroksida BaOH2 kali dan kristal amonium klorida NH4Cl akan menghasilkan gas amoniak NH3 yang berbau pesing. Contoh yang lain, apabila logam direaksikan dengan suatu asam. Misalnya, kita mempunyai seng. Kita reaksikan dengan asam sulfat. Juga akan menghasilkan gas hidrogen. Yang itu akan nampak dalam gelembung-gelembung gas. Sebagai contoh, barium hidroksida dan amonium klorida yang tadi sudah saya bahas, selain menghasilkan gas, juga akan perubahan suhu. Dari suhu kamar berubah menjadi kurang lebih bisa mencapai 5 derajat Celcius. Perubahan suhu tidak hanya turun tetapi juga bisa naik. Sebagai contoh, reaksi-reaksi pembakaran itu akan menghasilkan perubahan suhu. Ya. Sebagai contoh, bahan bakar minyak dibakar dalam mesin kendaraan, akhirnya menghasilkan kalor atau energi yang kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin sehingga suatu kendaraan bermotor dapat bergerak. Setelah kita belajar memahami apa itu reaksi kimia, kita akan belajar menuliskan persamaan reaksi. Apa itu persamaan reaksi? Persamaan reaksi menggambarkan zat-zat kimia yang terlibat sebelum dan sesudah reaksi. Dan dinyatakan oleh rumus kimia zat-zat, koefisien, dan fase atau wujud zat. Nah, di sini muncul istilah-istilah baru. Ada rumus kimia, koefisien, fase. Apa itu yang dimaksud? Nah, kita akan jelaskan satu persatu istilahnya. Rumus kimia. Rumus kimia menyatakan zat-zat yang terlibat dalam reaksi.
Di sebelah kiri tanda panah itu kita tuliskan rumus kimia dari pereaksi. Dan di sebelah kanan kita tuliskan hasil reaksinya. Ini dinyatakan dengan simbol-simbol seperti yang telah kalian pelajari pada penulisan rumus dan tata nama senyawa. Kemudian koefisien reaksi. Apa itu? Koefisien reaksi menyatakan jumlah partikel, atom, molekul, ion, atau unit rumus bagi senyawa ion. Jadi, di depan rumus kimia itu akan diberikan suatu angka. Kemudian wujud atau fase. Ini penting dituliskan. Ada 3 lambang yang kita gunakan. S atau solid itu untuk melambangkan zat padat. L, liquid, itu untuk melambangkan zat cair. G, singkatan dari gas. Dalam bahasa Indonesia, gas. Menuliskan wujud dari zat-zat yang kita reaksikan. Satu lagi yang tidak kalah penting, Aq, aqueous. Ini menunjukkan bahwa zat yang kita reaksikan merupakan larutan dalam air. Artinya kita menggunakan air sebagai pelarut. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai garam dapur, kristal ya, NaCl. NaCl wujudnya pada suhu kamar itu padat. Tetapi kalau NaCl itu sudah kita masukkan ke dalam air, kemudian diaduk, larut, homogen, maka kita menuliskannya bukan lagi NaCl solid, tetapi NaCl dalam kurung Aq. Itu artinya apa? Larutan NaCl dalam air. Kita lanjutkan. Ini contoh umum persamaan reaksi. Apabila A direaksikan dengan B menghasilkan C dan D. Ini ada P, Q, R, dan S. Ini menggambarkan koefisien. Ya, angka-angka yang kita letakkan di depan rumus kimia. Nah, A dan B itu adalah reaktan atau zat yang direaksikan. C dan D itu produk atau hasil reaksinya. Tanda plus di sebelah kiri berarti bereaksi dengan. Di sebelah kanan berarti dan. Jadi boleh kita katakan A bereaksi dengan B menghasilkan C dan D. Tanda panah itu artinya menghasilkan atau membentuk. Nah, untuk menyetarakan suatu persamaan reaksi kita mempunyai 2 prinsip. Prinsip yang pertama, jenis atom kiri dan kanan harus sama. Ya, ini sangat penting. Jangan sampai di sebelah kiri ada, di sebelah kanan tidak ada. Begitu pula sebaliknya. Di sebelah kiri sebagai preaksi tidak ada unsur tersebut, tetapi tiba-tiba muncul di sebelah kanan. Itu juga tidak boleh. Prinsip kedua, jumlah atom sebelah kiri dan kanan harus sama. Nah, kita sekarang bahas bagaimana menyetarakannya. Ada 2 cara. Yang pertama dengan cara langsung. Kedua, kita gunakan cara aljabar atau cara matematis. Masing-masing ini ada peruntukannya. Cara langsung digunakan untuk persamaan reaksi yang sederhana. Kalau reaksinya itu kompleks atau rumit, kita tidak bisa menggunakan cara langsung. Tetapi cara kedua, cara aljabar, dapat kita gunakan baik untuk persamaan reaksi sederhana maupun reaksi yang rumit atau kompleks. Langkah-langkah penyetaraan untuk cara langsung. Pertama,
Tuliskan persamaan reaksi yang belum setara lengkap dengan wujudnya. Langkah kedua, tentukan salah satu senyawa yang menurut Anda paling kompleks dan kemudian diberi angka 1. Nah, ini memang relatif, kompleks atau tidak kompleks, tapi tidak menjadi masalah. Silahkan tentukan saja salah satu. Kemudian yang ketiga, samakan jumlah atom-atom yang lain di ruas kiri dan kanan. Untuk mempermudah penyetaraan dapat dilakukan dengan urutan kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Sering kita singkat dengan KH. Tahap keempat, apabila koefisien yang diperoleh berupa angka pecahan, maka dapat Anda kalikan agar angka koefisien yang diperoleh menjadi bulat. Sehingga nanti dalam perhitungan-perhitungan kimia selanjutnya akan juga lebih mudah. Contoh, supaya kalian punya gambaran yang real ya. Pertama, C2H6 gas ditambah dengan O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. Nah, kita pilih mana yang paling kompleks. Menurut saya yang paling kompleks adalah C2H6. Maka di depan C2H6 saya beri angka 1. Setelah itu kita akan mulai menyetarakan setiap unsur. Nah, karena di sini C2H6 itu koefisiennya 1, unsur C sebanyak 1 kali 2, ada 2. Di sebelah kanan awalnya baru ada 1, maka kita berikan angka 2 di depan CO2. Kita lanjutkan dengan atom H. Ya, atom H di sini sejumlah 6 di sebelah kiri. Sebelumnya di kanan jumlahnya 2, maka kita berikan angka 3 di depan H2O. Nah, C sudah sama, H sudah sama. Kita tinggal hitung untuk O, ya. O di sebelah kiri baru ada 2, belum kita beri koefisien. Di sebelah kanan berapa? Ini koefisiennya 2, jumlahnya 2, berarti 4. 4 untuk H2O jumlahnya 3. Berarti 4 tambah 3, 7. Maka kita akan berikan angka di depan O2 di sini sebesar 7/2. Nih, 7/2 sudah kita berikan. Tetapi karena angka 7/2 adalah pecahan, maka kita kalikan dengan 2. Ya, C2H6 kita kalikan 2. Nah, akhirnya menjadi 2 C2H6 gas ditambah 7 O2 gas menghasilkan 4 CO2 gas dan 6 H2O gas. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, saya akan berikan satu contoh lagi agar kalian menjadi lebih jelas. Ya, reaksinya adalah Mg ditambah HCl menghasilkan MgCl2 dan gas H2. Jangan lupa untuk menuliskan wujudnya. Magnesium ini padat, maka solid. HCl ini larutan, equals. MgCl2 itu larutan, equals. Dan H2 itu berwujud gas, maka kita tuliskan G. Langkah pertama, mana yang paling kompleks? Yang paling kompleks menurut saya adalah MgCl2. Maka saya akan memberikan angka 1 di depan MgCl2. Ya, seperti ini, angka 1. Kemudian kita lihat, Mg sudah sama, di kiri 1, di kanan 1. Sementara bagaimana dengan Cl? Cl di sini ada 1 kali 2, 2. Padahal pada HCl baru ada 1. Maka saya berikan angka 2 di depan HCl. Ya, seperti ini. Mg sudah sama, Cl sudah sama, tinggal kita cek untuk hidrogen. H di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2. Oke, berarti udah sama. Hore! Yeay, kita sudah menyelesaikan
dua persamaan reaksi. Kita setarakan dengan menggunakan cara langsung. Saya katakan tadi sekali lagi, cara langsung ini bisa kita gunakan untuk persamaan reaksi yang sederhana. Saya masih mempunyai satu contoh lagi untuk kalian, ya. Yuk kita lihat bersama-sama. Reaksinya ini. BaNO3 2 kali aqueous ditambah Al2SO4 3 kali aqueous menghasilkan AlNO3 3 kali aqueous dan BaSO4 solid. Nah, menurut kalian mana yang paling rumit? Kalau menurut saya yang paling rumit adalah ini, Al2SO4 3 kali. Ya, saya akan beri angka 1 pada Al2SO4 3 kali. Ya, ini sudah saya beri angka 1. Dengan demikian kita fokus di sini dulu. Kita cek Al. Ini 1 kali 2, ada 2. Padahal di sebelah kanan itu Al-nya baru 1. Maka saya akan letakkan angka 2 di depan aluminium nitrat. Ya, di sini saya sudah taruh. Ya, sekarang kita pada anionnya sulfat. 1 kali 3. Berarti anion sulfat itu ada 3. Nah, kita lihat di sebelah kanan anion sulfat muncul pada BaSO4 di sini. Maka di depan BaSO4 kita beri angka 3. Ya, nih angka 3-nya sudah muncul. Di sini Ba jumlahnya 3, sementara di sini jumlahnya 1. Maka pada barium nitrat kita perlu kalikan 3. Ya, seperti ini. Kita cek sekarang. Di sebelah kiri Ba-nya 3, di sebelah kanan 3. Di sebelah kanan Ba juga 3. Dengan demikian semua unsur sudah lengkap dan sudah sama. Kalau kalian belum yakin, kalian bisa menghitung jumlah atom O. Yuk, mari dihitung. Jumlah atom O di sebelah kiri. Barium nitratnya 3. Berarti 3 kali 2 kali 3. 18. 18 kemudian masih ditambah lagi pada sulfat, yaitu 4 kali 3, 12. 18 tambah 12, 30. Kita lihat pada sebelah kanan. Pada nitrat ada 3 kali 2. 6 masih dikalikan 3, 18. Kemudian pada sulfat 3 kali 4, 12. Sama. Ya. Jadi baik unsur Ba, N, O, Al dan S semua sudah setara. Yeay, kita sudah selesai. 3 contoh saya rasa sudah cukup. Maka saya akan lanjut pada penyetaraan reaksi dengan cara aljabar atau cara matematik. Sekali lagi, cara aljabar biasanya untuk persamaan reaksi yang rumit. Serumit apa ya persamaan reaksinya? Penasaran kan? Tapi sebelum kita melakukan penyetaraan, lebih baik kalau kita tahu langkah-langkahnya secara pasti. Langkah pertama, selalu tuliskan persamaan reaksinya secara lengkap. 2. Pilih satu senyawa yang dianggap paling kompleks dan beri koefisien 1. Langkah ini masih sama. Langkah ketiga, pada atom, molekul atau senyawa lain berikan variabel. Nah, disinilah perbedaannya. Ya, kita akan beri variabel. Kalian bebas menggunakan A, B, C, D, E, F, G, H atau P, Q, R, S, T, X, Y, Z. Terserah kalian, bebas menggunakan variabelnya. Kemudian yang keempat,
hitung jumlah setiap atom pada ruas kiri dan kanan, kemudian buatlah persamaan matematikanya. Nah, setelah persamaan matematikanya kita dapatkan, langkah berikutnya selesaikan persamaan matematik yang diperoleh dengan cara substitusi atau eliminasi. Bebas buat kalian mana yang lebih mudah. Dan keenam, jika diperoleh angka pecahan, untuk koefisiennya sekali lagi kalikan semua angka sehingga diperoleh angka yang bulat. Mari kita lihat contohnya. Contoh pertama, KOH ditambah dengan Cl2 menghasilkan KCl ditambah KClO2 ditambah H2O. Lihat, ini menjadi lebih kompleks karena apa? Hasil reaksinya ada 3 senyawa, ya. Dan guys, saya akan coba beri angka 1 pada Cl2. Kemudian yang lain saya beri A, B, C, dan D. Ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan hitung jumlah masing-masing atom pada ruas kiri dan kanan. Kita cek atom K di sebelah kiri A, kita tuliskan A. Di sebelah kanan itu B dan C, berarti B tambah C. Maka muncul persamaan A sama dengan B ditambah C. Atom O jumlahnya A. Ya, di sebelah kanan ada C kali 2, berarti 2C ditambah D. Maka berlaku A sama dengan 2C ditambah D. Kemudian atom H. Atom H jumlah kiri sebanyak A. Di kanan, di manakah atom H-nya? 2D. Berarti A sama dengan 2D. Cl, ya, Cl. Cl di sebelah kiri ada 2. Kita tulis 2. Di sebelah kanan ada B ditambah C. Maka berlaku 2 sama dengan B ditambah C. Nah, dari persamaan 1 dan 4, kita tahu bahwa A sama dengan B ditambah C. Dan sementara 2 sama dengan B ditambah C. Berarti A sama dengan 2. Nah, kita udah dapatkan variabel A. Sementara dari persamaan ketiga, A sama dengan 2D. Sementara itu kita sudah mendapatkan A sama dengan 2. Berarti berlaku persamaan 2D sama dengan 2. Sehingga D sama dengan 1. Kita lanjutkan. Dari persamaan kedua, A sama dengan 2C ditambah D. A dan D-nya disubstitusi sehingga menjadi 2 sama dengan 2C tambah 1. 2C sama dengan 2 dikurang 1. C kita dapatkan sama dengan setengah. Akhirnya untuk mendapatkan harga B dapat digunakan persamaan 1 atau 4. Jika menggunakan persamaan 1, A sama dengan B ditambah C. Maka 2 sama dengan B ditambah setengah. B sama dengan 2 dikurang setengah sama dengan 1 setengah. Inilah persamaan reaksinya. 2 KOH equals ditambah 1 Cl2 gas menjadi 1 setengah KCl equals ditambah setengah KClO2 equals ditambah 1 H2O liquid. Karena ini masih ada angka-angka pecahan, semuanya kita kalikan 2. Dan kita peroleh 4 KOH ditambah 2 Cl2 menghasilkan 3 KCl ditambah 1 KClO2 dan 2 H2O. Oke, kita sudah berhasil menyetarakan 1 persamaan reaksi lagi. Yuk, kita lihat contoh satu lagi.
untuk penyetaraan reaksi menggunakan cara aljabar atau cara matematik. Ini persamaan reaksinya. Lebih panjang lagi ya. Nih, menantang nih sepertinya. Karena jumlah senyawa yang bereaksi maupun hasil reaksinya lebih panjang, lebih banyak. Persamaan reaksinya KMNO4 ditambah H2C2O4 ditambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah MnSO4 ditambah CO2 ditambah H2O. Nah, saya memberikan angka 1 pada KMNO4 karena menurut saya ini rumit. Sementara pada senyawa lain saya berikan variabel A, B, C, D, E, dan F. Ya, mari kita buat sekarang perhitungan ruas kiri dan kanan untuk setiap unsurnya. Atom K, ruas kiri 1, ruas kanan 2C. Nah, kita langsung dapat C sama dengan setengah. Hore! Mn di kiri 1, sebelah kanan Mn-nya D. Nah, berarti D sama dengan 1. Kita dapat satu lagi. Dua variabel sudah ditemukan. Untuk unsur O, nih 4 ditambah 4A ditambah 4B untuk sebelah kiri. Sebelah kanannya 4C ditambah 4D ditambah 2E ditambah F. Maka persamaannya 4 ditambah 4A ditambah 4B sama dengan 4C ditambah 4D ditambah 2E dan F. Nah, kita tadi sudah mendapatkan harga C dan D. Maka yang mengandung variabel C dan D dapat kita substitusi dengan angka. Nih, untuk C dan D. Maka kita dapatkan persamaannya 4A ditambah B sama dengan 2 ditambah 2E tambah F. Maka 4A sama dengan 2 dikurang 4B tambah 2E tambah F. Katakan ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita ke unsur H. Unsur H di sebelah kiri 2A ditambah 2B. Sedangkan di sebelah kanan ini 2F. Maka persamaannya 2A tambah 2B sama dengan 2F. Kita sederhanakan menjadi A sama dengan F dikurang B. Oke, sekarang unsur C. Di sebelah kiri ini 2A. Di sebelah kanan ini E saja. Maka 2A sama dengan E. Ini kita berikan sebagai persamaan 3. Bagaimana dengan S? S di sini sejumlah B di sebelah kiri. Sementara S di sebelah kanan ini C ditambah D. Maka berlaku B sama dengan C ditambah D. Sementara ingat tadi di bagian atas kita sudah mendapatkan harga untuk C dan D. Sehingga kita sekarang juga mendapatkan B sama dengan 1/2. Sekarang kita ambil dari persamaan 2. A sama dengan F dikurangi B. B kita sudah dapatkan harganya. Berarti A sama dengan F dikurang 1/2. Sekarang ambil persamaan 1. Ya, persamaan 1 tadi dari sini kita tuliskan 4A sama dengan 2 dikurang 4B ditambah 2E ditambah F. Ya. Sementara kita tahu A itu tadi sama dengan F dikurang B dari persamaan 2. Ya, sementara B-nya juga sudah ketemu. Maka kita tuliskan di sini 4 kali F min 1/2 sama dengan 2 min B-nya 1/2 ditambah 2E. Ya, E itu sama dengan 2A. Maka kita tulis 2 kali 2A ditambah F. Kemudian substitusikan lagi.
A itu tadi sama dengan A min B. A sama dengan F min B. B-nya 1,5 ya. Maka di sini terkumpullah variabel F. Dan kita dapatkan min F sama dengan min 4. Maka F sama dengan 4. Meskipun panjang kita tetap semangat dan berhasil sudah mendapatkan 4 variabel. Ya. Kita temukan variabel yang lain dari persamaan 2. Ya. A sama dengan F min B. Oke. F-nya sudah ketemu 4, berarti 4 dikurang 1,5. Maka kita peroleh A sama dengan 2,5. Ya, persamaan 3. E sama dengan 2A. A-nya kan 2,5, berarti E sama dengan 5. Akhirnya kita dapat peroleh persamaan reaksi. Ya, A-nya tadi 2,5 kita tuliskan di sini. Kemudian B itu sama dengan 1,5. Tuliskan di depan H2SO4. C kita dapatkan setengah. D 1. E 5, F 4. Nah, semuanya masih dalam angka pecahan. Sekali lagi, supaya nggak pecahan, kita kalikan. Karena ini per 2, maka semua kita kalikan 2. Akhirnya diperoleh persamaan 2 KMNO4 ditambah 5 H2C2O4 ditambah 3 H2SO4 menjadi 1 K2SO4 ditambah 2 MnSO4 ditambah 10 CO2 dan 8 H2O. Dengan catatan kalau ini koefisiennya 1, boleh saja kalian tidak usah tuliskan angka 1. Bagaimana dengan contoh yang saya berikan? Cukup menantang kan? Ya, berarti kalian sekarang udah paham. Siap dengan latihan-latihan soal yang lebih menantang. Ya. Terima kasih kalian sudah belajar dan sekarang saya harapkan kalian telah dapat menyetarakan persamaan reaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.